Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi pada kesempatan ini. Kajian kita memasuki surat 58, yaitu surat Al-Mujadilah. Artinya wanita yang mengumpat. Saya ulangi lagi, Al-Mujadilah artinya wanita yang menggugat. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wassalim. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan bisa sembuh seperti sedia kala. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah berulang tahun, saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang, yang barokah kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi masalah yang berat, persoalan yang rumit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan jalan keluar dan solusinya yang terbaik. Juga kepada saudara-saudara yang tengah atau yang telah berkenan memberikan subscribe dan koreksinya atas video tayangan dari channel Kereweng Aji yang kita cintai ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan saudara dengan berlipat ganda. Saya juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua keselamatan, memberikan kesehatan, limpahan rezeki, serta memberikan perlindungannya kepada kita semua dari segala mara bahaya dan fitnahnya dunia ini. Baiklah saudara-saudara, surat Al-Mujadilah ini diturunkan di Madinah, terdiri dari 22 ayat. Judul surat ini diambil dari iqwal, hal iqwal yang dikisahkan di dalam rukuk pertama. Ada tata cara kuno bangsa Arab, yaitu menyingkirkan istri dengan jalan menyebut dia ibu. Tetapi dengan menyebut demikian, istri tidaklah dicerai dan tidak pula mempunyai kedudukan terus sebagai istri. Salah seorang Islam berbuat seperti itu, lalu
istri itu mengadu kepada Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan karena pengaduan itulah maka ia disebut sebagai al-mujadilah atau wanita yang menggugat. Islam menanggapi perkara wanita dengan kesungguhan yang sebesar-besarnya, oleh karena dalam diri wanita itu separuh suku bangsa menjadi busuk di bawah penindasan yang hebat, dan Islam datang untuk memukul roboh segala macam penindasan yang dikerjakan oleh segolongan masyarakat. Seluruh rukuk pertama dicurahkan untuk membahas persoalan ini. Rukuk yang kedua mengecam percakapan rahasia melawan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang karena Islam semakin memperoleh kekuasaan, percakapan rahasia menjadi sering dilakukan di Madinah, terutama sekali kaum munafik dan kaum Yahudi yang sering kali mengambil bagian dalam komplotan rahasia ini. Rukuk berikutnya membicarakan kaum munafik dan kaum Yahudi lebih terang lagi, dan menyuruh kaum muslimin supaya waspada terhadap mereka, dan oleh karena mereka adalah musuh dalam selimut, maka janganlah berkawan dengan mereka. Surat sebelumnya membicarakan kemenangan kaum muslimin di kemudian hari. Surat ini memperingatkan kaum muslimin tentang adanya rencana rahasia dari para musuh Islam. Walaupun surat ini membahas supaya komplotan rahasia antara kaum Yahudi dan kaum munafik, surat ini membahas pula hak-hak orang atau kaum wanita, dan pokok acara telah dibahas pula di dalam surat nomor 4, yaitu surat An-Nisa. Oleh karena itu surat ini seakan-akan menjadi pelengkap dari surat An-Nisa itu. Adapun tanggal diturunkannya surat ini dapat ditentukan tidak lama sebelum diturunkannya surat nomor 33, yaitu surat Al-Ahzab. Karena tata cara yang disebut jihar itu dibicarakan sepenuhnya dalam surat ini, sedangkan dalam surat Al-Ahzab surat nomor 33 hanya menyebut referensi tentang jihar itu. Demikian pula kasus tentang qaulah ini bisa dilihat di dalam tafsir atau penjelasan nomor 2460. Ini menunjukkan bahwa Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menantikan turunnya wahyu ilahi sebelum beliau memberi keputusan. Ini terang sekali menunjukkan bahwa referensi atau keterangan singkat tentang jihad yang termuat di dalam surat Al-Ahzab surat nomor 33 ayatnya 4 itu diturunkan lebih belakangan daripada surat ini. Saudara, marilah kita memulai kajian ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi rawjiha wa tashtaqiya ilallah wallahu yashma'u wa hawrukuma innallaha syami'un basyir. Artinya, atas nama Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, sesungguhnya Allah telah mendengar gugatan seorang wanita yang diajukan kepada engkau tentang suaminya dan mengadu kepada Allah. Dan Allah mendengar pertengkaran kamu berdua. Sesungguhnya Allah itu yang maha mendengar, yang maha melihat. Keterangannya adalah sebagai berikut. Wanita yang dituju di sini ialah Kaulah atau Kuwailah, istri Aus bin Samit yang dicerai oleh suaminya menurut tata cara Arab kuno, yaitu suami berkata kepada istrinya, bagiku engkau adalah seperti punggung ibuku. Kata jihar berasal dari kata jahar, artinya punggung. Wanita itu mengadu tentang hal itu kepada Nabi suci Muhammad SAW, dan beliau bersabda bahwa oleh karena beliau belum menerima wahyu tentang itu, beliau tidak dapat campur tangan. Lalu Aus ingat, saya ulangi lagi, lalu Aus ingin mengadakan hubungan badan dengan Kaulah, tetapi Kaulah menolak dan ia mengadu kepada Nabi suci Muhammad SAW tentang perangai yang buruk dari Aus. Nabi suci menghendaki agar Kaulah bersikap lemah lembut, tetapi ia tidak mau. Maka pada waktu itu Nabi suci Muhammad SAW menerima wahyu ini, yang menurut wahyu ini perlu sekali bahwa suami dalam hal semacam itu harus menunaikan tebusan lebih dahulu sebelum melakukan kembali hubungan badan atau hubungan kelamin sebagai suami istri. Selanjutnya ayat 3. Alladzina yudhairuna minkum min nisaihim ma kuna ummahatihim inna ummahatuhum illallahi
waladnahum wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wazura wa innallaha la'afuwwun ghafur. Orang-orang di antara kamu yang menyingkirkan istri mereka dengan menyebut ibu mereka atau istri-istri itu bukanlah ibu mereka. Sesungguhnya ibu mereka itu hanyalah para wanita yang melahirkan mereka, dan sesungguhnya mereka mengucapkan perkataan yang amat dibenci dan suatu kebohongan. Dan sesungguhnya Allah itu yang suka memberi maaf, yang maha pengampun. Penjelasannya, tata cara menyingkirkan istri dalam bentuk ini bisa dilihat di dalam tafsir nomor 1967 di bawah ayat 30, di bawah ayat 4 surat 33 surat Al-Ahzab. Di sana juga diuraikan penghapusan tata cara semacam itu. Waladina yudhahiruna min nisa'ahum summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yadzamasha dalikum yu'aduna bih wallahu bima ya'maluna khabir. Surat ayat 44. Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini min qabli anu ayyutamasya faman lam yastadi' fa'id amushirina miskina dzalika litu'minu billahi wa rusulih wa tilka hududullah walil kafirina adzabun alim. Innal ladzina yukhaduna Allah wa rasulahu bitu kama kubital ladzina min qablihim wa qad anzalna ayatin bainat walil kafirina adzabun muhin. Yauma yab'asuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima amilu ahsyahullahu wa nasyuh wallahu ala kulli syai'in syahid.
dan orang-orang yang menyingkirkan istri mereka dengan menyebutnya ibu. Saya ulangi lagi, dan orang-orang yang menyingkirkan istri mereka dengan menyebutkan ibu mereka, lalu mereka kembali kepada apa yang mereka ucapkan. Mereka harus memerdekakan budak belian sebelum mereka saling menjamah. Kamu dinasihatkan menjalankan itu, dan Allah itu yang maha waspada akan apa yang kamu kerjakan. Maka barang siapa tidak mempunyai sarana, ia harus menjalankan puasa 2 bulan berturut-turut sebelum mereka saling menjamah. Dan barang siapa tidak mampu menjalankan itu, ia harus memberi makan 60 orang miskin. Itulah agar kamu beriman kepada Allah dan utusannya. Dan itu adalah batas-batas Allah. Dan bagi kaum kafir adalah siksaan yang pedih. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan utusannya, mereka akan dihinakan sebagaimana telah dihinakan orang-orang sebelum mereka. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat yang terang, dan bagi kaum kafir adalah siksaan yang menghinakan pada hari tatkala Allah membangkitkan mereka semua, lalu memberitahukan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan. Allah mencatat itu, sedangkan mereka melupakan itu. Dan Allah itu yang maha saksi atas segala sesuatu. Penjelasannya pada ayat 5, orang-orang yang tidak mau mematuhi perintah-perintah Tuhan yang maha kuasa tentang perlakuan mereka terhadap wanita, di sini dikatakan bahwa itu bukanlah perkara kecil. Mereka disamakan derajatnya dengan orang yang melawan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata-kata ini, pokok acara dialihkan kepada persekongkolan kaum Yahudi dan kaum munafik yang sekarang mengadakan komplotan rahasia untuk melawan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita, yaitu surat Al-Mujadilah ayat 1 sampai dengan ayat 6. Semoga ini semua bermanfaat bagi kita dan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dapat meningkatkan ilmu dan iman kita atau ilmu dan amal kita. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik
wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.